Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiat dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Ngaso yang merupakan kepanjangan dari Ngaos Sedelo. Ngaos berarti ngaji, Sedelo berarti sebentar. Jadi kita ngajinya sebentar saja. Kalau sampai lama ya berarti bonus. Tapi insya Allah tidak akan lama. Kira-kira kalau teman-teman break di kantor zaman sebelum pandemi, lalu break kelar, nah itu ngajinya juga kelar. Atau ketika teman-teman lagi di sawah, nandur pari, kemudian istirahat sejenak, ngombe-ngombe wedang, mangan-mangan gorengan. Nah, rampung ngombe-ngombe wedang, mangan-mangan gorengan, ngajinya insya Allah rampung. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki hari ke-10 di bulan Muharram 1443 Hijriah. Namun sebelum kita membahas tentang amalan atau keutamaannya, ada baiknya kita membahas tentang sejarahnya dulu. Jadi hari 10 Muharram atau hari Asyura itu merupakan hari bersejarah. Karena menurut beberapa riwayat disebutkan bahwa banyak peristiwa penting yang terjadi di hari itu. Di antaranya, 1. Nabi Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya. Dan tobat tersebut diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, peristiwa berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Yuhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Kemudian yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud, yakni berupa api yang membakar. Selanjutnya atau yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam yang dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Lalu yang kelima, kisah Nabi Yunus alaihissalam yang selamat, yakni bisa keluar dari perut ikan hiu. Nah, ini saya yakin teman-teman sering mendengar ceritanya dan bahkan mungkin ada yang sudah nonton filmnya ya. Lalu yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah dari penyakit yang menjijikkan. Selanjutnya yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, yakni kaum Bani Israel yang selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Beliau dan umatnya yang berjumlah sekitar 500.000 orang selamat memasuki gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Makanya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Kana yaumu asyura'a yauman tu'adzimuhul yahudu wa tattakhidhuhu 'idan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuhu antum. Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari dawuh Kanjeng Nabi tadi kita bisa mengetahui bahwa pada 10 Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian kalau menurut Al-Maghfurullah Simbah Ki Haji Soleh Darat dalam kitab Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah dikatakan bahwa awal Muharram itu adalah tahun barunya seluruh umat Islam.
Adapun tanggal 10 Muharram adalah hari raya yang digunakan untuk bergembira dengan sedekah. Hari raya ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Bukan hari raya dengan salat, tetapi hari raya dengan pakaian rapi dan memberikan makanan kepada para fakir. Dari situ kita juga bisa melihat bahwa rutinitas-rutinitas masyarakat kita setiap 10 Muharram itu ada dasarnya, ada landasannya, ada sanadnya. Bukan ada badaknya. Kalau itu larutan penyegar. Bahkan puasa pada 10 Muharram itu juga bisa menghapuskan dosa setahun lalu. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, su'ila an siyami yaumi asyura qala yukaffirus sanatal madiyah. Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, kalau melihat uraian-uraian tadi, kita bisa menentukan bahwa setidaknya ada 2 amalan yang bisa kita lakukan pada 10 Muharram, yakni sedekah dan puasa. Namun, selain itu sebetulnya juga masih ada amalan-amalan lain yang dianjurkan untuk diperbanyak dilakukan pada bulan Muharram, seperti melakukan sholat, menyambung silaturahmi, mandi. Nah, ini cocok ini buat yang jarang mandi. Memakai celak mata, sowan ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kemudian menjenguk orang sakit, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini kan ya. Tapi ya, jenguknya jangan lupa dengan protokol kesehatan. Lalu menambah nafkah keluarga, memotong kuku. Nah, ini buat yang kukunya panjang-panjang. Buat yang sudah dipotong ya jangan dipotong lagi. Gerek kulit tengko. Lalu mengusap kepala anak yatim dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dan tentu saja ada lebih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram, atau spesifiknya 10 Muharram, seperti yang sedang kita bahas hari ini. Karena 12 bentuk amalan yang disampaikan tadi itu merupakan amalan Syekh Abdul Hamid Kudus, Jawa Tengah. Jadi beliau ini pernah menjadi guru di Masjidil Haram Mekah pada abad ke-18. Nah, 12 amalan itu tadi termaktub dalam kitab karangannya yang berjudul Kanzun Najah Wasurur, yakni sebuah kitab yang berisi doa-doa matsurah atau doa-doa yang dibaca setiap pagi dan sore sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi dan amaliyah setiap bulan. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini dulu ngaso atau ngaos sedelo episode kali ini. Sampai jumpa di ngaso episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.